Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga, yang tidak lain adalah hari kegembiraan Gaudete. Di tengah-tengah masa Advent, masa persiapan yang diwarnai dengan keprihatinan, mati raga, pertobatan, gereja mengajak umat dan memberi kesempatan untuk beristirahat, untuk bersukacita. Kita diundang untuk bersukacita yang pertama karena Advent akan segera berakhir dan pesta kedatangan Kristus semakin mendekat. Yang kedua yaitu dengan hari Minggu Gaudete ini mau dimaknai bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku terkasih, kalau Anda melihat lilin yang berwarna pink, 3 romo dengan pakaian pink, mereka adalah modis. Bukan suatu kebetulan, tetapi suatu warna yang memiliki sifat yang memberikan lambang bahwa kita diundang untuk bersukacita karena penderitaan pada zaman ini tidak semulia dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kehadiran Kristus merupakan lambang, tanda kemuliaan yang Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka bacaan pertama, bacaan kedua mengundang kita, terutama bacaan kedua, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, karena Tuhan sudah dekat. Di dalam bacaan pertama malah dikatakan Tuhan di tengah-tengah kita. Inilah saudaraku terkasih, kita bukan hanya bersukacita di dalam perayaan Ekaristi ini, tetapi kita juga mewarnai seluruh kehidupan kita dengan sukacita dan kegembiraan. Apa kekuatan dari sukacita bagi kehidupan kita? Apa nilai dari sukacita untuk kehidupan kita, saudaraku terkasih? Saudara-saudari, hari ini Romo-Romo Kongregasi Misi Provinsi Indonesia merayakan 25 tahun karya misi di Papua New Guinea. Kami hendak memaknai 25 tahun ini dengan rasa syukur, dengan mencoba melihat kembali bagaimana Tuhan menyertai perjalanan para misionaris selama 25 tahun, memberkati mereka, memanggul dan menopang mereka. Pada tahun 2002 sampai 2012, saya juga punya kesempatan untuk bermisi di Papua New Guinea 10 tahun. Anda melihat romo yang ada di sini, semua juga adalah para misionaris dari Papua New Guinea. Romo Aloy sebentar lagi akan berangkat untuk melanjutkan misi, kongregasi misi di Papua New Guinea, khususnya di Keuskupan Darugingga. Saudara-saudariku terkasih, kalau boleh saya mewakili para romo yang ada di sini, kami menyadari bahwa bermisi di Papua New Guinea bukan hal yang mudah. Menghidupi kehidupan dan menjalankan tugas-tugas dan pelayanan di tanah misi PNG, saya merasakan adalah hal yang berat. Kehidupan yang keras, kemudian geografi yang sulit. Romo Supri pernah berjalan sampai 3 hari, Romo Jagru 1 minggu berjalan untuk menuju dari stasi ke stasi. Kemudian beban pekerjaan yang berat serta kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang lain. Minimnya fasilitas merupakan suatu tantangan yang harus kami hadapi. Tantangan yang harus kami hidupi.
Lalu kalau boleh dikatakan apa kiatnya? Bagaimana kami bisa menghadapi tantangan-tantangan itu? Saudara, kami punya prinsip. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Sekali lagi saya katakan, sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Di dalam menjalani masa hidup sebagai seorang misionaris, kami pertama-tama memang mengandalkan Tuhan, bergantung harap pada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yeremia bab 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Itu pedoman kami yang pertama dan hidup kami yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, tadi saya mengatakan, the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan, kegembiraan di dalam kehidupan kami merupakan hal yang terus kami kembangkan di dalam kehidupan sehingga kami mampu mengatasi, menghadapi segalanya. Ini adalah prinsip terutama saya saat itu. Saya memakai apa yang dikatakan oleh Filipi bab 4 ayat 4 dalam bacaan kedua. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sehingga saudaraku terkasih, kegembiraan dalam hidup dan pelayanan merupakan suatu bentuk hidup yang memampukan kami untuk menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan dengan tetap bergembira. Sekali lagi, sukacita dan bergembira. Pertanyaannya, mengapa harus bersukacita? Mengapa harus bergembira? Seperti dikatakan di dalam bacaan pertama, saudaraku terkasih, bersukacitalah karena Tuhan hadir. Maka di dalam rasa sukacita itu kami percaya, kami mengimani Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Sehingga kehadiran Tuhan yang selalu bersama kami merupakan jaminan bagi kami untuk semakin berani menghadapi setiap tantangan, tidak mundur. Karena Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kami menghadapi setiap persoalan dan kesulitan. Tantangan-tantangan betapapun beratnya, apapun rupanya. Ini sukacita membuat kita beriman, meyakini bahwa Allah hadir. Dan saudaraku terkasih, kami hidup dalam sukacita karena kami percaya kehadiran Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama juga Nabi Sefanya yang berseru, bersoraklah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengah. Dan Paulus menambahkan, jangan takut hai Sion, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan bergembira kami mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang membantu kami dalam setiap menghadapi persoalan dan kesulitan. Yang kedua, selain sukacita membuat kami percaya akan kehadiran Tuhan, yang kedua yaitu pengharapan. Pengharapan. Hidup dalam sukacita dan kegembiraan merupakan fondasi kuat bagi kami untuk menghidupi hidup dan tugas-tugas pelayanan dengan penuh pengharapan. Dalam sukacita ada pengharapan, dan dalam pengharapan selalu ada cara-cara baru, jalan-jalan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam sukacita, pengharapan akan membuahkan hidup tanpa kekhawatiran. Bacaan kedua, tadi Santo Paulus juga mengatakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya saudaraku terkasih, bila kita hidup tidak dalam sukacita, kita akan kehilangan harapan. Hilangnya pengharapan
seringkali akan membuat hidup kita adalah hidup yang penuh dengan keluh kesah. Hidup yang selalu penuh dengan keluh kesah, kekhawatiran, membuat kehidupan ini semakin menghimpit. Lalu benarlah apa yang dikatakan oleh Mazmur bab 31 ayat 1. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara dan tulang-tulangku menjadi lemah. Maka saudaraku terkasih, inilah kesaksian hidup kami. Hidup dalam sukacita menumbuhkan pengharapan, dan pengharapan menumbuhkan jalan-jalan baru. Sukacita dan kegembiraan, saudara, merupakan suatu gaya hidup. Gaya hidup yang kami perjuangkan, yang kami usahakan untuk selalu mewarnai pelayanan kami, sehingga kami menjadi percaya Tuhan hadir, Tuhan yang memberikan pengharapan. Saudara, di dalam memaknai 25 tahun karya Kongregasi Misi di Papua New Guinea, para romo yang pernah bertugas dan sedang bertugas di Papua New Guinea menulis buku Tangan-Tangan Berkat di New Guinea. Saya juga menulis di situ, dan ketika saya memperhatikan foto-foto yang ada, foto yang ada di sana, Anda bisa melihat pancaran sukacita itu begitu kuat. Pancaran kegembiraan itu begitu kuat. Saya kira inilah saudaraku terkasih yang menjadikan kekuatan bagi kami untuk semakin dimampukan menjalani misi di Papua New Guinea. Saudara-saudara, Yohanes Paulus II pernah mengatakan di dalam salah satu momen rekoleksi untuk para seminaris di Amerika, dia mengatakan seperti ini: gereja membutuhkan imam-imam yang penuh sukacita, yang mampu membawa sukacita sejati pada umat, yang mana adalah kabar gembira di dalam seluruh kebenarannya, yang memiliki kuasa untuk mengubah. Sukacita memiliki kuasa untuk mengubah cara pandang, memandang bagaimana budaya, umat, kemudian kehidupan mereka merupakan sebagai suatu keindahan, suatu yang indah, suatu di mana Tuhan berkarya, di mana Tuhan juga hadir untuk menyelamatkan melalui para misionaris. Cara pandang yang mengubah. Maka kita diundang, saudaraku terkasih, bahwa di dalam Minggu Advent yang ketiga ini, Minggu Sukacita, di mana kita juga diundang untuk hidup dalam sukacita. Saudara, Anda adalah para misionaris. Anda adalah para pewarta, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah melalui live streaming. Saya mengingatkan bahwa Anda berbangga dan berbahagialah, juga misionaris. Anda juga adalah pewarta. Jika Anda adalah pewarta dan misionaris, mari saudaraku terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang diwarnai juga dengan kesulitan, tantangan, persoalan, dan lain sebagainya, kita bangun hidup kita dalam sukacita. Karena sukacita itu sendiri sudah merupakan suatu kesaksian. Di dalam dunia kita saat ini, apalagi pada masa pandemi, di mana ada banyak orang terpuruk, kehidupan yang semakin tidak memberikan pengharapan, tidak ada lagi sukacita. Anda hadir di dalam hidup yang penuh sukacita, sudah merupakan suatu kesaksian. Inilah panggilan kita pada Minggu Advent yang ketiga, di dalam perayaan syukur juga 25 tahun di PNC, kita diundang untuk menjadi misionaris-misionaris, pewarta-pewarta, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, untuk menjadi pewarta yang penuh dengan sukacita. Di dalam Evangelii Gaudium 12, ini hanya bukan berlaku
bagi para imam, para religius, tetapi bagi kita semua yang adalah misionaris. Dikatakan seperti ini: seorang pewarta Injil tidak pernah boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Anda tahu sendiri, orang yang pulang dari pemakaman, bagaimana wajahnya? Ketekuk-tekuk, saudara terkasih. Ada sukacita? Tidak ada. Maka, saya garis bawahi lagi, seorang pewarta Injil, seorang misionaris tidak pernah boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Marilah kita memulihkan dan memperdamaikan semangat kita, sehingga ada sukacita yang menggembirakan dan menghibur untuk mewartakan kabar baik, bahkan bila dengan derai air mata kita. Kemudian dilanjutkan, dan semoga dunia zaman ini yang sedang mencari, kadangkala dengan kecemasan, kadangkala dengan harapan, mampu menerima kabar baik bukan dari pewarta yang murung. Dunia sudah penuh dengan duka cita, jangan ditambah lagi dengan kemurungan kita. Maka itulah kita diundang untuk menjadi pewarta, bukan dengan wajah murung. Saya lanjutkan, bukan dengan pewarta yang murung, putus asa, tidak sabar, atau khawatir, tetapi dari pelayan sabda yang hidupnya disemarakan dengan semangat yang telah menerima lebih dulu sukacita Kristus. Saudara-saudari, hidup dalam sukacita dan kegembiraan menumbuhkan iman kita bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita, bila ada sukacita, kita percaya Tuhan hadir, yang siap menopang kita, yang siap membantu, menolong kita mengeluarkan dari setiap persoalan hidup kita. Dan juga di dalam hidup sukacita ada pengharapan, saudara terkasih, ada jalan baru. Tuhan mengatakan, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tetapi di dalam sukacita kita percaya ada pengharapan, ada jalan-jalan baru yang bagi Tuhan, bagi kita adalah mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita bukan hanya bagi kami yang ada di tanah bagi kami yang pernah bermisi dan juga yang sekarang ada di tanah misi. Ada 3 orang Romo Kongregasi Misi yang di sana, bukan hanya milik kami, memang itu menjadi gaya hidup kami. Biarlah itu juga menjadi gaya hidup Anda sekalian, sehingga dengan demikian saudara terkasih, hidup dalam sukacita dan kegembiraan menjadi gaya hidup bagi kita untuk menjadi pewarta-pewarta yang menghadirkan sukacita bagi dunia, keluarga, masyarakat kita. Amin.